Ini totalnya ada 12 digit nih. Nah, pembagiannya adalah 2 digit pertama menentukan nama bunga dan harga satuan. Jadi 2 kolom ini dia mengacu pada 2 digit pertama yaitu M dan L ini. Digit keempat sampai dengan keenam untuk menentukan nama toko dan alamat. Keempat sampai dengan keenam berarti CSF. Itu adalah kode untuk menentukan nama toko dan alamat. Ini kolom nama toko dan alamat, ya kan? Digit terakhir untuk menentukan status pembayarannya. Yang ini, CS. Nah, setelah kita tahu pembagian kode-kodenya, sekarang kita akan coba mengerjakan kolom yang pertama, yaitu nama bunga. Di sini petunjuknya umum banget ya. Untuk data kolom nama bunga, harga satuan, nama toko, dan alamat diisi menggunakan fungsi pembacaan tabel. Itu doang petunjuknya. Saya kasih tahu juga ya, di sebelah sini ada namanya tabel bantu tuh. Ada tabel langganan, ada juga tabel nama bunga. Acuannya yang mana sih untuk kolom nama bunga tadi di soal? Tabel langganan atau tabel nama bunga? Nama bunga. Oke, betul. Ini horizontal apa vertikal sih? Horizontal. Kenapa horizontal? Karena headernya ada di kiri ya. Tadi sudah ada yang jawab tuh, betul. Jadi perhatikan letak headernya untuk membedakan mana horizontal, mana vertikal. Kalau yang kayak di atas ini, karena dia headernya di atas, isinya di bawah, maka dia disebut dengan tabel vertikal. Tapi yang di bawah ini, headernya di kiri, isinya di sebelah kanannya, maka ini disebut dengan tabel horizontal. Inilah alasannya tadi, teman-teman memberikan masukan untuk menjawab atau menggunakan rumus lookup di sini. Karena acuannya itu di sebelah adalah tabel horizontal. Karena kita pengen mengambil kode M dan L ini ya, acuannya kan udah jelas di bawah kan. 2 digit pertama menentukan nama bunga. Nah, berarti 2 digit ini kan yang menjadi kode untuk penentuan nama bunga. Makanya kita menggunakan left. Karena left itu artinya kiri gitu kan. Jadi kita pengen ngambil nih karakter yang ada di sebelah kiri. Setelah kita aktifkan leftnya, kita klik kode lengkapnya. Inilah yang disebut dengan teks pada rumus left. Lalu kita tentukan berapa karakter yang mau kita ambil di dalam kode ini. Karena tadi yang mau kita ambil adalah 2 karakter sebelah kiri, berarti kita cukup input aja angka 2 kan. Jadi kalau kita baca, kita pengen ngambil nih 2 kode sebelah kiri dari B10, dari kode ini. Tcom copy tabel bantu. Oke, Tcom. Berarti kita klik dulu sheet yang di bawah ya. Baik, saya klik sheet tabel bantu yang di bawah sini. Lalu kita blok. Oke, jadi saya mungkin ambil yang kedua. Ambil yang isinya saja. Gitu kan. Lalu kita pakai simbol absolut guys. Untuk mengunci range-nya. Jangan lupa ya. F4 atau FN F4. Dia itu modelnya kayak gini loh guys. Simbol absolut yang logo dolar itu. Ini akan otomatis mengunci range yang sudah kita blok tadi. Karena kan kadang-kadang kita melakukan perubahan kan yang tidak kita sadari. Sehingga membuat nanti pembacaan tabelnya itu bergeser atau mungkin tidak sesuai lagi dengan area yang kita blok. Nah, guna absolut tadi untuk mengunci. Sehingga ketika nanti kita nggak sengaja melakukan perubahan, mungkin misalnya kita geser sheetnya ke kanan atau mungkin kita copy lalu titik koma ya. Kemudian di sini ada petunjuk yang muncul tuh yang berwarna hitam tebal yaitu row index 6. 2 ya. 2 ini kalian dapat dari mana? Baris kedua, betul. Karena kan di sini yang diminta nama bunga kan? Nah, ini kode adalah baris pertama, nama bunga adalah baris kedua. Makanya kita masukkan angka 2 di sini. Kalau kalian pilih 0 boleh untuk mengganti range lookup-nya ya. Mengganti dari false tadi. Kalau kalian pakai false juga boleh. Jawabannya tetap sama, benar exact match. Atau nilai yang sama persis. Enter, oke boleh. Enter. Sekarang kita coba cek dulu ke bawah. ML itu melati. Coba kita cek di sini. ML melati betul. WR itu mawar. Benar gak sih? WR mawar betul. KN kenanga. Betul. KM Kamboja. Mana KM? KM Kamboja. Bener guys. Harga satuan itu sama petunjuknya. Yaitu kita menggunakan fungsi pembacaan tabel saja. Kita coba lihat dulu acuannya guys. Untuk harga satuan. Harga satuan itu dia acuannya sama dengan 2 digit pertama yang menentukan nama bunga dan harga satuan. Jadi kodenya sama dengan nama bunga tadi. Yang ini. Oke.
Kemudian kita diminta pakai fungsi pembacaan tabel. Kopas rumus yang tadi ganti nomor barisnya, boleh kita kopas. Sip. Coba alasannya kenapa? Karena coba kita lihat di sini. Tadi yang ditanyakan apa sih? Harga kan? Harga satuan bunga kan? Dia tabel mana nih? Harga. Ini kan? Nah, ada di tabel yang sama, ya kan? Cuman beda posisi baris aja. Betul. Kalau tadi acuannya ada di baris kedua yang nama bunga, sekarang kan acuannya di baris ketiga, harga ini. Jadi kita nggak perlu susun lagi rumusnya, kita cukup kopas lalu ganti barisnya, biar lebih simpel dan nggak terlalu banyak menguras waktu, gitu ya. Oke, sudah betul. Kita langsung paste di sini rumus sebelumnya, tinggal kita ganti kolomnya ya. Ini kan, tadi kolom 2 kita ganti menjadi kolom 3, karena kode acuannya sama, ML tadi kan? Betul. 2 ganti 3. Oke, kita enter. Nama toko. Di sini petunjuknya nggak terlalu rinci ya guys, cuman kayak gini petunjuknya. Untuk data kolom nama bunga, harga satuan, nama toko, dan alamat diisi menggunakan fungsi pembacaan tabel. Kalau kita pembacaan tabel, berarti acuannya di sebelah kan? Nah, kira-kira yang mana nih yang nanti kita pakai tabelnya? Tabel langganan atau tabel nama bunga? Tabel langganan ya. Coba pertanyaannya apa sih? Nama toko. Oke, nama toko kan ada di sini kan? Benar, ini nama toko. Oke, betul, tabel langganan yang kita pakai. Modelnya vertikal apa horizontal? Vertikal ya, karena dia headernya di atas, isinya di bawah. Oke, berarti rumusnya VLOOKUP. Oke, betul, VLOOKUP. Tapi kalau hanya sekedar VLOOKUP dengan mengacu pada kode yang kompleks kayak gini, nggak mungkin dong kita bisa mengambil ininya, mengambil acuannya. Jadi gimana caranya agar kita bisa mengambil acuan yang tepat dalam kode ini, sehingga nanti bisa menghubungkan dengan tabel bantu yang ada di sebelah. Pakai apa? Meet. Kode yang diambil berada di tengah. Yang mana sih kode yang mau kita ambil ini guys? Karakter tengah. Coba kita lihat dulu petunjuknya ya. Di sini nama toko kan dia letaknya digit keempat sampai dengan keenam kan. Keempat sampai keenam berarti yang mana nih? M ini 1, L digit kedua, garis datar ketiga, keempat. 4 sampai 6 berarti CSF. Ini kan yang mau kita ambil, CSF. CSF kan letaknya di tengah, makanya pakainya mid. Gitu alasannya. Mid itu bahasa Inggris, Indonesianya adalah tengah. Lalu kita klik teksnya, ada petunjuk kan di sini. Supaya nanti Excel bisa bantu kita nih untuk menemukan kode yang kita inginkan dari sel tersebut. Titik koma, star 6-nya berapa? Ada 2 nih, ada star 6, ada 6 charts. Tikom 4. Star 6-nya 4. Saya kasih penjelasan ya. 4 itu adalah karakter pertama dari awal kode yang kita hitung. Itulah disebut dengan star 6. Jadi kalau misalnya kita pengen hitung sampai ke karakter pertama, jawaban yang kita mau ambil yaitu CSF, M ini hitungan pertama, L hitungan kedua, garis datar hitungan ketiga, C hitungan keempat. Begitu maksudnya. Titik koma lalu 6 charts. Number karakter. Ada berapa karakter yang mau kita ambil? C, S, F. Ada berapa? 3. 3 huruf aja kan CSF. Begitu. Saya langsung balas kurung untuk mengakhiri rumus string meet-nya. Lalu kita akan kembali berlanjut ke rumus VLOOKUP-nya. Tikom blok tabel bantu ya. Oke, berarti saya ke table array. Ada di sebelah kan? Nah, saya klik tabel bantu, lalu saya blok yang ini. Oke. Dengan headernya boleh, cukup isinya saja juga boleh, nggak apa-apa karena model tabelnya normal. Kita kunci ya, jangan lupa. Kuncinya pakai tombol apa? F4 atau FNF4. Nanti akan ada simbol absolut tuh di atas untuk mengunci range-nya biar tidak kemana-mana. Udah, titik koma berapa guys? Ada pada kolom keberapa nama toko? Kode adalah kolom pertama, nama toko adalah kolom kedua. Bisa kan? Ayo lanjut lagi guys ke alamat. Ini masih sama guys ya. Dia ada di digit keempat sampai dengan keenam menentukan nama toko dan alamat. Jadi
Masih kopas rumus yang tadi kalau nggak salah. Kita ngambil yang tengah kan, CSF. Acuannya gimana nih? Alamat kan masih masuk di sini kan? Masuk di tabel langganan, tapi beda kolom doang nih. Ini kolom ketiga, tadi kan kolom kedua, berarti rumusnya boleh sama dong. Ah betul, analisanya tepat banget guys. Karena rumusnya sama, cuman beda di posisi kolomnya, kita nggak perlu repot-repot menyusun rumusnya lagi. Di kopas aja, lalu nanti di sini kita paste. Tinggal ganti di kolom ketiga. Ya, kita enter dulu. Lalu duplikasi ke bawah. Tes. Toko Chandra Seroja Flower itu jalan masuk lorong. Betul gak sih? Betul. Terus bunga 7 jalan tembus. Bunga 7 jalan tembus, betul. Bunga mutiara jalan kaki capek. Ah betul. Geluis kembang jalan aja. Betul. Sama satu lagi, kembang staman jalan santai. Ah betul guys, tepuk tangan dulu dong. Yang bayar lagi guys ini. Ya, kolom bayar. Ini petunjuknya masuk di mana berarti? Oh, nomor 3 berarti guys. Kolom bayar diisi dengan ketentuan apabila kode CS maka diisi cash. Kode CR maka diisi kredit. Sama dengan if. Yang menjadi logical testnya apa guys? Coba kita cek dulu di sini. Ketentuannya tuh kode CS guys. Nah, kode CS itu letaknya di ujung kanan. Berarti pakai rumus apa biar kita bisa mengakses kode CS? Betul, right. Kenapa? Karena letak dari kodenya itu kan di ujung kanan, Pak. Makanya kita pakai right. Right kan rumus untuk mengambil kode kanan. Gitu aja jawaban simpelnya ya. Berapa karakter tuh CS? Saya sudah klik teksnya ya, kode tadi. 2, betul. CS, cuman 2 huruf kan? Ya udah, karakternya berarti 2. Gitu ya, semoga dapat dipahami teman-teman yang lain. Selanjutnya sama dengan tanda petik CS. Gitu ya. Tikom petik cash. Maka, jadi tikom ini kalau misalnya kita pengen mempermudah memahaminya ya kita artikan aja dengan maka gitu. Maka cash. Tanda petik. Kopas. Baik, saya kopas. Sebelum dikopas berarti harus pakai titik koma ya. Untuk menyambung ke rumus berikutnya gitu kan. Biar nanti nggak error. Ada pemisahnya. Kita paste. Lalu yang mana yang diganti nih guys? CS diganti dengan CR ya. Terus di sini keterangannya apa kalau CR tadi? Ada yang bilang kenapa nggak langsung kredit aja? Kan cuma 2. Betul juga sih. Udah gini aja. Kayaknya sih udah ya. Jawabannya kita coba cek dulu guys. Apakah benar atau keliru. Ini cash karena kodenya CS ya. Nah ini dia CS. Betul ya cash. Ini dia kredit karena CR. Betul. Ini CR kredit. Cash kredit. Oke. Nah ini jawabannya nggak salah. Bener. Tapi kalau misalnya kalian pengen mempersingkat. Kita kasih tambahan deh referensi. Karena dia cuma 2 kondisi, jadi nggak usah pakai if lagi. Kita cukup ambil aja nilai hasil yang akan didapatkan apabila nanti di luar dari cash. Ya, selain cash itu apa? Metode pembayarannya kredit kan? Jadi langsung aja kredit kayak gini. Jadi if-nya tadi yang bla 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 itu dihapus saja. Langsung kita ganti dengan jawabannya atau metode pembayarannya apa? Jadi kalau saya baca di sini, jika kita pengen mengambil 2 karakter sebelah kanan dari kode yang tadi, itu adalah CS, maka nanti dia bayarnya cash. Selain itu, ya kredit. Artinya kalau dia nggak cash kan pasti kredit gitu kan. Jadi nggak usah di if-kan lagi, langsung kredit aja. Gitu. Karena udah pasti, soalnya cuma 2 kan. Gitu. Jawabannya sama aja kok. Lanjut lagi, nilai. Kolom nilai itu sama dengan unit dikalikan dengan harga satuan. Ini kali ini. Ya, unit kali harga satuan kan. Sama dengan kita ke unit. Nah ini klik unit ya kan. Terus masukkan simbol bintang, shift 8. Lalu klik harga satuannya. Gitu aja kan. Enter. Nanti jawabannya akan muncul di sini. Bisa ya? Bisa lah ya. Berikutnya.
Kolom diskon diisi dengan ketentuan jika membayar cash maka diskonnya 20% dari nilai. Membayar secara kredit maka diskonnya 5% dari nilai. Sama dengan if. Yang menjadi logical testnya apa di sini? Coba kita lihat lagi petunjuknya. Jika membayar secara cash maka diskonnya 20% dari nilai. Bayar. Oke, berarti kita klik kolom bayar. Bayar sama dengan tanda petik cash ya. Oke, boleh saya pakai huruf besar aja biar kompak ya. Ya. Jika bayarnya adalah cash, maka coba lihat di bawah sini. Maka diskonnya 20% dari nilai. Oke, titik koma 20%, bintang, klik nilai, begitu ya. Apalagi? Masih ada ketentuan kedua kan? Membayar secara kredit maka diskonnya 5% dari nilai. Yang simpelnya gimana nih guys? Karena cuma dua kondisi. Tikom, saya lihatkan lagi ya. Nih, 5% dari nilai. Maka nilai dikali 5%. 5% kali nilai begini. Oke, saya balas kurung ya. Iya, tukur kak. Cukup. Gas kan guys. Untuk total bayar, ketentuannya nilai dikurangi diskon. Jadi gampang banget ini ya. Sama dengan nilai dikurangi diskon. Gitu aja kan? Udah, gitu aja. Terus lanjut. Di sini ada nilai tertinggi, terendah, rata-rata, total, jumlah data. Rumusnya apa kalau tertinggi guys? Max ya. Oke, sama dengan max. Lalu kita blok range-nya ya, yang mau kita cari nilai tertingginya. Kemudian kita duplikasinya ke bawah apa ke kanan? Kita duplikasinya ke bawah atau ke kanan? Kalau modelnya kayak gini. Ke kanan, oke betul ya. Jadi kita duplikasinya ke kanan rumusnya supaya nanti masing-masing kolom itu kita menampilkan satu nilai tertinggi. Mantap. Lanjut, di bawahnya itu ada nilai terendah. Rumusnya apa? Min. Oke, betul. Yang mana di blok guys? Sama ya. Tapi hati-hati jangan sampai kelewatan areanya. Karena kalau kalian nanti ngeblok juga sampai ke bawah sini, dia udah kena di area hasil gitu. Jadi bukan lagi data mentah. Jadi sampai data mentahnya saja yang kita blok karena kita pengen mengambil satu nilai yang paling rendah untuk tiap-tiap kolomnya. Oke? Lalu kita duplikasi ke kanan sama kayak tadi. Rata-rata sama dengan average ya. Sama, area range-nya sama, nggak ada berubah. Lalu kita duplikasi ke kanan. Next. Total sama dengan ya betul sum. Lalu kita duplikasi total ya, menjumlahkan. Terakhir ada apa ini? Jumlah data. Count ya, count. Pertanyaannya apa sih? Jumlah data doang kan? Count. Lalu kita blok area sel utamanya atau data mentahnya. Ya, kita blok, kemudian kita enter, lalu kita duplikasi. Jadi jawabannya benar ya, karena yang diminta ini adalah data di dalam sel berbentuk angka, maka dia akan menghitungkan sel berbentuk angka. Tapi gimana misalnya Pak, kalau kita hapus selnya, apakah terhitung juga? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena count itu dia tidak akan bisa menghitung sel yang kosong. Itu bedanya mungkin dengan count E ya.